Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di materi ini membahas OpenChat. Anggota kami di sini ada Mas Irfan Fauzi, ada saya sendiri, Dava, ada Mas Felix, ada Mas Hasbi, sama ada Mas Febriansyah yang sedang berhalangan hadir ya. Sebelum kita masuk ke presentasi, OpenChat itu apa sih? Kalau menurut kami, OpenChat itu semacam platform buat bikin toko online. Jadi kayak semacam alat atau aplikasi gitu yang biasa kita pakai untuk buat jualan di internet. Fiturnya tuh biasanya itu udah lengkap dia, mulai dari ngatur produk, mulai dari ngatur belanja, pembayaran, sampai pengiriman. Cocok juga buat yang mau punya website jualan, tapi tanpa harus bikin dari nol. Itu cocok banget. Baik, di sini saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi dari aplikasi OpenChat ini. Pertama yang perlu disiapkan selain download OpenChat dulu, kita juga perlu menyiapkan database supaya nanti saat diinstal OpenChat itu kan database dan data-datanya ditampung ke database itu. Di sini saya menggunakan database SAMPP yang sudah saya install, ya, lalu running. Lalu kita tinggal mendownload aplikasi OpenChat-nya. Ya, sambil menunggu kita mendownload, kita jalankan dulu database-nya untuk membuat database dari OpenChat ini. Ini sudah tadi saya tes, kita coba ulang lagi ya. Ya, di sini kita namain dulu, misalkan OpenChat. Oke, sudah terbuat ya database-nya. Ini kita buat saja nama database-nya, itu terserah mau OpenChat atau apa, tapi di sini saya pakai contoh OpenChat. Untuk tabel tidak usah, karena nanti ketika sudah terinstall dia akan otomatis masuk ke OpenChat. Jadi kita tidak perlu membuat tabel lagi. Ya, ketika sudah di-download OpenChat-nya, diekstrak OpenChat-nya, setelah diekstrak semuanya kita masuk ke folder upload. Ya, ini aplikasi OpenChat-nya. Nah, di sini semuanya di-copy. Copy, kita masukkan ke folder SAMPP yang tadi saya sudah buat sebelumnya. Sudah saya buat, sudah saya setting. Folder SAMPP. Ya, di sini kalian berfolder lagi, bebas mau buat folder apa, tapi di sini saya buat folder contoh OpenChat. Ya, kalau sudah dipaste, ya, di sini sudah saya copy ya semuanya, folder SAMPP. Ingat cukup folder yang ini saja. Cukup folder yang di sini saja ya, jangan ada yang lain, di folder upload saja. Jangan semua di copy, tapi cukup folder di upload saja. Nah, karena ini isi dari OpenChat ini. Oke, kita balik lagi. Setelah itu tahap selanjutnya ini config ini di rename menjadi config.php. Ini juga ada config ya, ini karena ini folder adminnya ya. Ini diubah. Oke, setelah dua ini config sudah diedit, kita langsung login, langsung install by localhost OpenChat. Oke, ya, sini continue saja.
Ini juga continue. Oke, lalu di sini opsional bisa masukkan admin dari cara dengan install di awal. Ya, email ini juga tidak perlu email yang real, karena ini akan masih tes di localhost, jadi masukkan saja email yang asal-asalan juga tidak apa-apa. Di sini saya masukin admin default ya, admin 123, email juga default. Sorry. Lalu yang ini. Di sini sudah selesai instalasinya. Lalu tahap selanjutnya kita coba testing nih. Kita coba testing apakah sudah terinstall dengan benar. Saran ya. Folder yang tadi saya kan namainnya pencat, jadi saya run pencat ini. Pencat. Enter. Ya. Di sini sudah terinstall dengan benar ya. Aplikasi pencatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Produk-produknya semuanya dari pencarian sudah ada. Terus footernya juga sudah siap. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu jika ingin ke admin, cukup tambahkan di sini admin ya. Nah, di sini kita masukkan login admin yang tadi kita masukkan di proses instalasi sebelumnya. Admin 123. Ya, saat masuk pertama kali masuk ke admin, pasti ada notif itu dihimbau untuk menghapus cloud installnya. Sebelumnya juga sudah ada warning untuk dihapus cloud installnya. Di sini kalian boleh menghapus atau boleh tidak, tapi karena saya mencoba ikuti rules dari OpenChat ini, saya memilih hapus. Ya, di sini juga ada warning. Di sini kalian boleh menghiraukan ini juga ya, karena ini peringatan kalau kalian ingin menyambungkan aplikasi ini dengan hosting, dihimbau untuk mengeluarkan database ini di luar network lokal kalian. Karena saya di sini masih instalasi lokal, jadi saya tidak perlu mengikuti aturan ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya kalau admin. Untuk menambah kategori ada di sini. Terus menambah artikel, terus desain ulang dari layout, semuanya ada di sini. Ya, itu dari saya Dava, proses instalasi aplikasi OpenChat. Selanjutnya oleh teman saya Mas Hasbi untuk menjelaskan bagaimana membuat produk dan membuat kategori dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara menambahkan kategori dan produk di aplikasi OpenChat. Pertama, kita masuk ke menu admin, lalu masukkan username dan password. Ini tampilan menu admin ya dari OpenChat. Lalu kita pilih menu katalog, lalu pilih kategoris. Di sini ada menu kategoris. Untuk menambah kategoris kita pilih yang ini, lambang tambah. Di sini ada general. Nah, di sini ada kategori name, kita isi. Contohnya lalu ada description, kita isi
sini ada meta tag title, disamain saja seperti kategori name. Lalu di bawahnya ada meta tag description. Ini diisi ya, soalnya penting untuk click drop rate dari Google. Lalu di bawahnya ada meta tag keyword. Ini opsional aja, boleh diisi boleh enggak, tapi kalau saya diisi aja sih, saran. Oke, kalau sudah kita pindah ke data. Di sini ada parent. Di sini ada parent ya, karena dia kategori utama, jadi kosongkan saja. Filter juga store default. Nah, ini untuk image bisa dipilih ya. Sort ordernya ini bisa disesuaikan, mau di urutan pertama atau kedua. Lalu ke SEO, keywordnya itu disamakan aja ya, smartwatch. Lalu di save. Coba kita masuk ke halaman web open chart-nya ya. Nah, ini sudah muncul yang tadi kita buat, smartwatch. Oke, baik, sekarang kita coba untuk membuat produk ya. Kita kembali ke menu admin, masukkan username dan password. Lalu kita menuju ke menu katalog, pilih menu produk. Lalu di sini ya, ini menu produk. Kalau ingin menambahkan produk baru, kita pilih yang ini, tampang plus. Oke, ini nama produk ya. Contoh, kita masukkan Nah, ini di sini ada description, kita masukkan descriptionnya.
Jangan berisik mah. Lalu spesifikasinya juga bisa langsung taruh sini ya. Terus saya sudah coba copy paste untuk spesifikasinya. Lalu meta tagnya bisa diisi Realme ya, samakan saja main di atas. Lalu meta tag description juga bisa diisi ya. Ini meta tag keywordnya juga diisi. Ini ada produk tag bisa disamakan saja ya, seperti meta tag. Lalu pindah lanjut tab data. Di sini ada model, kita isikan modelnya. Lalu ada SKU, tuliskan SKU nya. Lalu ada UPC nggak usah diisi ya, kita skip aja. Itu buat barcode standar internasional. EAN juga dibuat Eropa ya. Ini juga sama nih buat Jepang, kita kosongkan saja. Sama ini biasanya dipakai untuk standar buku. Lalu kita masukkan part numbernya. Nah, lokasinya itu kita tulis aja, kamu ulang ya. Untuk harganya kita masukkan. Nah, ini untuk tax class ini dikosongkan saja ya, biasanya buat pajak. Nah, ini buat quantity-nya kita isi. Minimum quantity isi 1, subtract stoknya di enable. Ini untuk out of stock statusnya kita pilih yang ini aja, out of stock. Untuk date available nya tanggal sekarang ya. Lalu kita isi dimension. Weight-nya 1 meter, weight-nya itu dia 0,6, weight-nya itu kilogram ya. Oke, sort order.
Jika sudah, kita pilih tab link. Nah, ini manufakturnya itu brandnya Realme. Untuk kategorinya smartwatch. Filternya kosongkan. Nah, ini download ini untuk buku manual ya, jika ada. Lalu ke tab diskon. Nah, ini juga jika ada diskon kita isikan diskon. Dia fungsinya itu untuk harga khusus ya, jika pembelian di jumlah yang tinggi atau beli jumlah besar dapat diskon 40%. Nah, di sini ada image. Nah, ini gambar, contoh gambarnya bisa kita pilih, kita masukkan. Ini ada reward poinnya, bisa kita isi, tapi kayaknya kita kosongkan saja ya. Kita samakan aja. Oke, kita save. Sekarang kita coba lihat ke menu webnya OpenChart ya. Apakah muncul produk yang kita buat tadi? Wah, ini sudah muncul ya, nih ada kategorinya smartwatch. Sini ada produk yang tadi kita buat, Realme Watch 3 Pro GPS. Nah, ini tampilannya seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menambah kategori dan juga produk. Untuk modul yang lain akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Irfan. Silakan. Halo, saya Irfan Pauji. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa tahap ya. Untuk tahap yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara menambahkan atribut pada produk. Tahap kedua, bagaimana cara menambahkan metode pengiriman. Dan tahap yang ketiga, bagaimana cara menambahkan metode pembayaran pada OpenChart ini. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, bagaimana sih cara menambahkan atribut pada produk. Sebagai contohnya di sini kita akan menambahkan atribut pada produk tahu. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita masuk ke dashboard admin, terus masuk ke menu katalog, lalu ke menu atribut. Nah, di sini kita yang pertama membuat atribut grupnya. Kita klik tambah aja di sini. Sebagai contohnya, saya akan menambahkan grup atributnya itu informasi produk. Nah, setelah kita tambahkan atribut grupnya, kita langsung buat saja atribut untuk produk tahu. Di sini contohnya jenis. Untuk atribut grupnya masuk ke yang kita buat tadi ya, informasi produk. Lalu kita klik save aja. Terus langsung kita tambahin aja atribut yang kedua, berat. Dan atribut yang terakhir ada komposisi, misalkan ya.
Nah, di sini atribut-atribut untuk produk tahu itu sudah kita buat ya. Di sini ada berat, jenis, sama komposisi. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu produk. Nah, di sini kita cari produk tahu yang ingin kita tambahkan atributnya. Lalu kita klik edit saja. Setelah klik edit, di sini langsung saja kita masuk ke menu atribut. Nah, di sini kita langsung tambahkan aja. Yang pertama jenisnya itu misalkan di sini tahu putih. Untuk atribut beratnya 100 gram. Dan untuk komposisinya di sini sebagai contoh kedelai, air, cuka. Oke, langsung saja kita klik save. Nah, di sini produk tahu sudah berhasil kita tambahkan atributnya ya. Kita coba lihat di sini, seharusnya ada menu spesifikasi. Coba kita refresh. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan atribut untuk produk tahu. Untuk tahap kedua, kita akan coba menambahkan metode pengiriman pada OpenChart ini ya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama masuk ke dashboard admin, lalu ke menu extension, terus extension lagi. Untuk tipe extensionnya kita pilih shipping. Bisa kita lihat ya di sini OpenChart sendiri menyediakan defaultnya ada beberapa metode pengiriman lah. Di sini ada flat rate dan lain-lain. Untuk sementara kita coba tambahkan metode pengiriman flat rate. Kita klik install, lalu edit. Sebagai contoh, biaya pengiriman untuk metode pengiriman flat rate kita masukkan saja $1. Untuk pajaknya kita pilih yang ini. Oh ya, untuk menambahkan menu pilihan pajak ini kita bisa tambahkan lewat menu sistem localization. Terus di sini kita bisa menambahkan menu untuk pajak ini. Oke, langsung saja ke zona ya. Untuk zona kita pilih aja Alzone. Oh ya, untuk menambahkan pilihan menu zona ini kita bisa menambahkan di menu sistem localization terus geozone ini. Oke, langsung kita aktifkan saja ya metode pengiriman ini statusnya. Kita save. Nah, di sini seharusnya sudah ada metode pengiriman. Nah, metode pengiriman sudah berhasil kita tambahkan ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan coba menambahkan metode pembayaran ya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama-tama kita masuk ke dashboard admin, lalu ke menu extension, terus ke extension lagi. Nah, di sini untuk tipenya kita pilih payment. Bisa kita lihat di sini default dari OpenChart sendiri menyediakan beberapa metode pembayaran mulai dari bank transfer, COD, dan lain-lain. Untuk sementara kita coba tambahkan metode pembayaran bank transfer.
eh, kita edit saja langsung. Nah, di sini untuk instruksi transfer banknya kita isi aja. Contohnya, silahkan transfer ke rekening berikut. Contohnya di sini bank BCA ya. Untuk namanya toko kelompok 2, dan untuk nomor rekeningnya sebagai contoh 1234567. Setelah transfer, silahkan konfirmasi ke WhatsApp berikut. Oke, untuk order statusnya di sini kita pilih pending ya. Untuk zona lokasi metode membayar ini kita pilih aja Alzone. Langsung kita aktifkan saja statusnya. Kita save. Oke, kita coba refresh di sini. Kita coba pilih metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat instruksi metode pembayaran bank transfer sudah muncul ya. Baik, akan saya coba tambahkan lagi metode pembayaran COD ya. Langsung kita klik edit. Nah, di sini untuk pembayaran COD kita pilih aja order statusnya proses. Untuk zonanya misalkan hanya Pulau Jawa. Status kita aktifkan, kita klik save. Kita refresh di sini. Kita coba pilih metode pembayaran COD. Nah, di sini bisa kita lihat ada sudah muncul metode pembayaran COD. Kita bisa pilih coba. Oh iya, sebelumnya karena ini zona lokasinya sudah disetting ke Pulau Jawa dan ini lokasi pengirimannya saya di Pulau Jawa ya, Banten lah. Jadi metode pembayaran COD bisa kita gunakan ya. Oke, itu saja dari saya. Untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Felix. Saya Felix dengan NIM 2110114501442 dari kelas 07 TPLN 001 dalam mata kuliah e-commerce kelompok 2 menggunakan OpenChart akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan kurensi rupiah serta cara menggantinya di halaman klien. Pada halaman admin pertama kita klik menu sistem, lalu klik localization dan klik currency. Di sini terdapat daftar mata uang yang sudah didaftarkan pada OpenChart secara default. Untuk mata uang rupiah belum ada, jadi kita tambahkan dengan klik tombol plus yang dari sini. Kita beri judulnya rupiah. Dengan kodenya internasional, kode rupiah adalah IDR. Dengan simbolnya biasanya ada di kiri, jadi kita gunakan input yang simbol left dengan value-nya Rp. Desimalnya tidak perlu diisi. Untuk value-nya itu statusnya kita true atau enable agar bisa dipilih. Sudah berhasil dan di save. Lalu saat kita klik menu kurensi lagi, rupiah sudah ada sebagai daftar kurensi yang sudah didaftarkan pada OpenChart. Lalu cara mengganti mata uang pada client side dari OpenChart yaitu
ada opsi di kiri atas pada header, lalu pilih rupiah. Maka seluruh mata uang yang sedang digunakan pada menu Openchart akan berubah menjadi mata uang yang dipilih, yaitu rupiah. Seperti itu cara mengganti mata uang pada Openchart. Sekarang cara mengganti bahasa pada Openchart. Pertama, untuk mengubah bahasa, kita terlebih dahulu harus mendownload plugin tambahan atau extension tambahan yang dibutuhkan Openchart. Untuk kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia, dan plugin tambahannya bisa di-download dari GitHub dengan link seperti ini. Lalu untuk support bahasa Indonesia sendiri untuk Openchart hanya berlaku untuk versi lama, tapi untuk versi 4.1 yang sedang digunakan saat ini masih bisa digunakan walaupun tidak semua kata terubah menjadi bahasa Indonesia, dan petunjuk cara menggunakannya juga sudah dijelaskan pada GitHub ini, pada repo ini. Lalu setelah mendownload, jangan lupa diekstrak. Setelah diekstrak, ikutin panduannya pada folder upload, lalu admin language Indonesia, pindahkan ke dalam folder admin language yang ada pada Openchart. Lalu kali ini saya akan mengubah nama foldernya dari Indonesia menjadi IDED agar pattern foldernya sama seperti Openchart. Setelah ditambahkan ke dalam source, kita aktifkan dengan cara klik system, klik localization, klik language, lalu tambahkan bahasa yang akan ditambahkan. Sebelumnya saya sudah menambahkan bahasa Indonesia, dan data yang harus diisi yaitu pertama nama bahasanya, kode bahasanya, lalu lokal. Lokalnya ini bisa dilihat dari sudah ada petunjuk cara pengisiannya. Lalu statusnya di true atau enable agar status aktif. Setelah disimpan, kita harus mengatur bahasa default untuk toko kita. Pertama, klik setting. Karena hanya memiliki satu toko, maka setting hanya mengacu pada toko yang tersedia, yaitu toko tapak kaki. Klik edit pada option, lalu klik lokal untuk mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Untuk administrasi atau menu admin menjadi bahasa Indonesia juga. Lalu klik save. Kita press. Lalu bagian atas header terdapat bahasa Indonesia, dan bahasa sudah berubah. Tidak semua menu terubah karena support bahasa sendiri berlaku untuk Openchart di 1.5. Lalu untuk saran tambahan, pada menu katalog terdapat kategori dan produk. Ini juga harus ditambahkan data untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lain yang ditambahkan secara manual masuk di produk, agar saat user menggunakannya bahasanya tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang ditambahkan. Contoh, dalam halaman klien sekarang menggunakan bahasa Inggris. Kita ubah dengan opsi yang ada di header pada kiri atas menjadi bahasa Indonesia. Secara otomatis deskripsi yang ada pada produk menu klien berubah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Cara mengubah bahasa pada Openchart. Sekarang kita akan mengubah banner produk yang ada pada homepage pada Openchart. Sekarang pada banner homepage terdapat dua produk, yaitu laptop dan handphone. Cara mengubahnya, kita ke halaman admin, klik desain, klik banner, pilih banner yang akan diubah. Pada kali ini kita akan mengubah homepage. Klik edit, kita hapus terlebih dahulu produk yang sudah ada. Kita hapus juga yang ada pada bahasa Indonesia. Lalu kita tambahkan nama produknya, kan
memasukkan link, gagal saat pengguna mengklik produk tersebut akan diarahkan ke halaman utama dari produk tersebut. Jangan lupa ya, produk dulu. Selanjutnya, lalu lakukan hal yang sama pada bahasa yang lain. Ubah gambarnya sesuai dengan judul produknya. Dan lalu kita simpan. Sudah berhasil, kita kembali ke bagian maka banner produk pada halaman homepage sudah berubah. Sekarang kita akan mengubah banner logo pada open chart kita. Langkahnya kita ke halaman admin, kita klik sistem, kita klik setting, lalu pilih toko dan diubah logonya. Karena kita hanya memiliki satu toko untuk saat ini, maka kita ubah toko yang ada, yaitu tapak kaki. Kita klik edit, pada input logo toko kita klik edit atau clear untuk menghapusnya. Kita klik edit untuk mengubah, misalnya menggunakan logo open chart. Saat sudah berubah, kita save dan kita kembali ke halaman klien, kita refresh, maka logo pada toko open chart sudah berubah. Ya, itu saja sekian dari kami. Terakhir dari Mas Felix. Mohon maaf sebelumnya, harusnya Mas Febriansyah yang menjelaskan sisanya, tapi digantikan oleh Mas Felix karena Mas Febriansyah sedang berhalangan. Kurang lebih itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Mungkin yang jika ada pertanyaan bisa dilimpahkan atau bertanya di forum diskusi untuk teman-teman dan Bu Endar. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.